Kami dari kelompok Blind Estimator ingin presentasikan materi kami. Kami beranggotakan saya sendiri, Joseph Erik, ada Aditya Galip Herdian, ada Fatur Rahman Stoffel, ada Gilbert Parlutan Siagian, ada Muhammad Waldan Harits, Syarif Hidayat, Syahmi Mutahajid, Priyagi, Alvin Audinata. Kita masuk ke materinya. Bisa di next. Materi ini punya semacam latar belakang lah. Latar belakangnya itu dimulai dengan pertanyaan, sebelum memulai percobaan atau eksperimen, apa perkiraan terbaik dari random variable X atau berapa nilai terbaik dari suatu hasil percobaan tersebut. Catatan, kita harus menentukan kesimpulan dari X tanpa melakukan observasi apapun. Jadi semacam nebak. Seperti namanya blind, kita nggak tahu gimana, ya kita tebak aja angkanya. Kita estimasikan berapa gitu X-nya, random variable X-nya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aditya Galip. Sebelum kita masuk ke rumus dari blind estimator itu sendiri, rumus blind estimator itu merupakan penjabaran dari rumus lain gitu, yaitu rumus mean square error. Nah, di sini dalam blind estimator ini kita tahu bahwa kita tuh hanya menebak suatu value atau nilai yang dimana nilai itu akan mempunyai sebuah error. Nah, error ini didapat dari mana? Dari hasil tebakan kita dikurangi dengan sampel dari observasi yang akan kita lakukan. Nah, di sini sebuah random variable X merupakan expected value, lalu sampelnya itu sendiri disimbolkan dengan X bar, sehingga nilai error yang akan kita dapatkan adalah expected value itu sendiri dikurangi dengan nilai X bar atau nilai sampelnya. Nah, apabila kedua ruas kita kuadratkan, maka akan mendapatkan nilai estimasi error, di mana E kuadrat sama dengan X min X bar kuadrat. Nah, E kuadrat ini merupakan nilai rata-rata estimasi error kuadrat, di mana ini akan menentukan rumus dari blind estimator itu sendiri, di mana sebuah sampel terdiri dari beberapa percobaan. Di sini diuji coba dengan nilai N sama dengan 3. Artinya kita memiliki suatu sampel sebanyak 3 kali. Nah, dengan kita menentukan suatu expected value dari banyaknya percobaan, maka kita juga bisa menentukan nilai error itu sendiri. Di mana nilai error itu, banyaknya nilai error sebanding dengan banyaknya sampel yang akan kita uji cobakan. Nah, di sini karena N-nya 3, maka nilai estimasi error-nya juga ada 3, yaitu E1, E2, dan E3. Nah, sehingga apabila kita ingin mencari nilai rata-rata dari estimasi error tersebut, maka nilai E1, E2, dan E3 kuadratnya itu kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan banyaknya sampel. Sehingga nilai E kuadrat itu bisa disimbolkan dengan 1/n dikali jumlah dari selisih antara expected value dengan X bar-nya itu sendiri pada setiap sampel. Seperti itu. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai penjabaran dari suatu nilai blind estimator pada slide selanjutnya oleh teman saya, Fatur Rahman Stoffel. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan nilai error yang ada, di mana cara mendapatkannya yaitu dengan pengurangan antara expected point dengan X bar, atau bisa dibilang observed point atau sampel. Nah, kemudian kita juga telah mengetahui bagaimana kesamaan quality measure-nya dengan mean square error, di mana dengan mengkuadratkan persamaan yang ada dari pengurangan yang tadi. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengkuadratan dari error yang ada, maka akan menghasilkan X kuadrat kurang 2X kali X bar atau sampel atau observed point tambah X bar kuadrat.
Nah, di mana X bar kuadrat ini terhadap perubahan error diasumsikan 0 karena tidak ada error yang terjadi. Nah, pada pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya error yang ada. Nah, jawabannya cukup sederhana, di mana kita dapat melakukan penurunan nilai error yang ada dengan X bar atau nilai observe point atau sampel yang ada. Kemudian setelah melakukan penurunan, maka didapatkan hasil 0 kurang 2X tambah 2X bar sama dengan 0. Nah, di mana sehingga hasil akhirnya adalah X sama dengan X bar. Sehingga kita dapat definisikan bahwa X bar itu dapat didefinisikan dengan menggunakan nilai expected dari random variable X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvin. Berikutnya, saya akan menjelaskan satu contoh soal yang terkait dengan bagaimana sih kita mencari suatu random variable, tetapi kita tidak melakukan percobaan alias blind estimator. Nah, di sini kita hanya mengetahui sebuah PDF, portable density function. Kita punya persamaan seperti ini. Ini terdiri dari dua variabel acak, X dan Y. Kita sebelumnya belum melakukan percobaan terhadap X dan terhadap Y. Dan inilah yang akan kita cari masih dari masing-masing rata-rata estimasi hasil percobaannya. Nah, rata-rata estimasi hasil percobaan itu bisa disebut juga dengan mean square error, atau kalau dalam bahasa Indonesianya rata-rata kuadrat kesalahan. Nah, rata-rata kuadrat kesalahan ini ternyata dijamin minimum, dijamin bahwa mean square error-nya adalah paling kecil di antara semua mean square error. Karena itu disebutnya minimum mean square error. Nah, di sini kita akan mencari dari persamaan ini minimum mean square error daripada X, kemudian juga untuk Y. Jadi, kalau dalam hal ini dilambangkan dengan X bar ya, rata-rata daripada X, kemudian ditentukan oleh suatu event. Event ini B. Yang Y juga sama, Y ditentukan oleh event B. Nah, kemudian kita juga akan menentukan estimasi daripada rata-rata ini ketika kita mengetahui parameter tertentu. Parameter tertentu misalkan dalam hal ini X, X jika X, Y jika Y. Untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan berbeda itu kami tidak bahas. Yang kami bahas adalah ketika X dan Y ini sama untuk kiri dan sebelah kanan. Nah, kita akan coba untuk membahas. Nah, di sini kita pertama-tama untuk mencari si XB ini, X bar B ini, kita perlu terlebih dahulu mencari margin PDF-nya. Kita harus mencari dari segi margin si X. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwasanya kita perlu mengintegralkan si persamaan yang di sini itu terhadap Y. Integralkan terhadap Y supaya bisa mendapatkan variabel X. Kita integralnya dari min infinity atau min tak hingga sampai plus tak terhingga. Tetapi karena kita punya batasan, di sini X-nya itu di antara 0 dan 1. Makanya, maksud saya Y itu antara X dan 1. Maka pengintegralan hanya dilakukan dari X sampai 1, tidak dari min infinity sampai infinity. Kemudian kita masukkan langsung persamaannya, kita integralkan, kemudian kita dapatkan hasilnya. Hasilnya itu dalam bentuk seperti ini. Batasannya sama dengan batasannya sebelumnya. Itu X itu di antara 0 dan 1. Dan hasilnya adalah sesuai dengan hasil integralnya. Sampai sini kita sudah mendapatkan marginal PDF untuk persamaan ini. Dari marginal PDF ini, dengan rumus yang ada, itu rumus yang di sebelah sini, itu kita bisa mendapatkan expected value daripada X, daripada variabel X. Ya, caranya adalah dengan mengalihkan si fxx ini dengan X, kemudian kita integralkan. Nah, batas pengintegralan sesuai dengan batas pengintegralan dari si fxx ini, yaitu 0 sampai 1. Tidak dari min infinity sampai infinity. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa fx tinggal dimasukkan saja, kemudian diintegralkan seperti integral biasa, dan didapatkan hasilnya bahwa rata-rata atau minimum mean square error-nya
atau yang di depan tuh dikatakan average of observation terhadap variabel X-nya adalah 1/4. Sama dengan expected value seperti yang sudah dijelaskan Fatur sebelumnya. Nah, kemudian itu soal pertama sudah terjawab, yaitu jawabannya 1/4. Kemudian yang pertanyaan kedua, ketika diketahui X-nya kurang dari 0,5, bagaimana kita bisa mengetahui expected value-nya? Atau kita bisa mengetahui rata-ratanya? Caranya adalah sebenarnya dengan menggunakan persamaan conditional probability. Ya, nanti di conditional probability, tapi kita hanya melibatkan satu variabel saja dengan event yang juga ditentukan oleh variabel itu. Nah, sebelum kita masukkan, kita tahu nih di sebelah kanan bahwa rumusnya adalah ketika kita ingin mencari MMSE untuk X jika diketahui X lebih besar, kurang dari 0,5 adalah kita cari fungsi X atau marginal X jika diketahui, kan ini adalah operator jika X-nya kurang dari 0,5. Caranya adalah kita bandingkan antara yang atas yang fungsi X-nya, fungsi marginal X-nya, dengan probabilitas event tersebut. Nah, karena itu kita perlu nih probabilitas event ini. Karena itu kita perlu hitung dulu. Perhitungannya ada di sebelah kiri. Caranya adalah dengan mengintegralkan sesuai dengan batasnya si X. Kan kita tahu dong bahwasanya ketika dia kurang dari sama dengan 0,5 berarti sebelah kiri. Sebelah kiri itu berarti dari minus infinity sampai dengan batas 0,5 harus kita integralkan. Didapatkan hasilnya, tetapi minus infinity ini tidak semuanya dipakai. Kita lihat lagi batasnya di depan. Y itu tidak boleh kurang dari 0. Karena itu batas bawahnya juga adalah 0. Kita hitung dengan menggunakan integral biasa, kemudian kita hitung hasilnya, dan didapatkan bahwa probabilitasnya adalah 7/8. Untuk event X kurang dari 0,5 itu terjadi. Nah, barulah kita bisa hitung MMSE jika diketahui X kurang dari 0,5. Dengan menggunakan persamaan ini tentunya. Kita hitung menggunakan persamaan ini, kita masukkan saja angkanya. Fx-nya kita sudah dapatkan di depan, seperti ini. Kemudian P-nya kita sudah dapatkan, kemudian kita hitung, dan didapatkan hasilnya seperti yang di bawah ini. Nah, bagian selanjutnya adalah kita perlu menghitung expected value ya, daripada si fungsi yang kita sudah dapat. Nah, caranya sama dengan yang di depan, cuma kita ganti aja fungsinya ini, fungsi yang tadinya fx biasa, dengan fx yang ada kondisinya. Fungsi x ketika x-nya kurang dari 0,5 di sini. Nah, batasnya adalah batas yang di sebelah sini. Oh, maaf, ini maksudnya 0x ke 0,5. Ini bukan 1 ya. Ada kesalahan sedikit. Ini harusnya 0,5. Karena batasnya di sini dia harus kurang dari 0,5. Nah, di sini kita tinggal memasukkan X. Ketemu X. Fungsinya kita sudah dapatkan di depan. Fungsinya kita sudah dapatkan di sebelah kiri ya, di sebelah sini. Kemudian batas-batas tadi 0 sampai 0,5. Kemudian tadi kita sudah dapatkan 20/7x² min 2x plus 1. Kita tinggal integralkan saja. Kita tinggal kalikan, kemudian kita tinggal integralkan, didapatkan hasil expected value-nya. Nah, expected value ini yang menjadi nilai rata-rata atau MMSE. Selanjutnya, tadi kan kita sudah menjawab yang dua pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu sekarang untuk Y. Tadi kan untuk X, sekarang untuk Y. Sama aja sebetulnya untuk caranya. Tapi di sini kita tidak mencari X, kita tidak mencari marginal untuk X, melainkan kita mencari untuk Y. Karena itu kita mengintegralkannya terhadap X, dx, gitu ya. Nah, dalam hal ini ya kita tinggal memasukkan persamaannya. Tadi didapatkan bahwa fx, yxy adalah 6, y minus x, 6-nya bisa kita keluarkan. Nah, kemudian untuk batas-batasnya sesuai dengan yang pertama tadi. Bahwasanya x ini di antara 0 sampai y. Antara 0 sampai y kan. Nah, kemudian kita tinggal lakukan operasi integral dan didapatkan bahwa hasil ada 3y kuadrat untuk y-nya di antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari expected value dengan persamaan yang sama seperti yang bagian pertama atau soal bagian pertama. Nah, tinggal dikalikan dengan y, fy-nya dimasukkan, 3y kuadrat dikali dengan y, 3y pangkat 3,
Kemudian batas-batasnya sesuai dengan batas-batas yang di FY, yaitu 0 sampai 1. 0 sampai 1, 3Y pangkat 3, integral terhadap YY. Kita lakukan operasi integral biasa dan didapatkan hasilnya bahwa expected value-nya adalah 3/4. Ya, didapatkan nih expected value untuk Y. Dan yang berarti adalah minimum mean square error-nya adalah 3/4. Untuk Blay estimation-nya ya. Nah, untuk soal yang keempat, itu Y ketika diketahuinya Y lebih besar daripada 0,5. Lebih besar dalam hal ini. Berarti kan 0,5 lebih besar ke sana berarti ke infinity toh, ya kan? Tetapi kita punya batasan lagi. Bahwa Y-nya tidak boleh lebih besar dari 1. Artinya bahwa ya batas pengintegralan kita nantinya akan berkisar dari 0,5 sampai 1 saja. Begitu. Nah, fungsi persamaan yang digunakan sama, yaitu untuk mencari F, fungsi marginal, Y, ketika Y-nya lebih besar 0,5 adalah perbandingan antara fungsi marginal dari Y terhadap probabilitas atau kemungkinan event Y lebih besar dari 0,5. Nah, kemungkinannya harus kita tentukan dulu dong. Ini P Y lebih besar dari 0,5. Ya, cara yang paling baik adalah integral 0,5 sampai infinity seperti yang saya bilang. Tetapi kalau batas sampai 1, makanya 0,5 sampai 1. Nah, di sini kita tinggal memasukkan aja nilai FY-nya, 3Y kuadrat DY. Kemudian kita lakukan integral seperti biasa, didapatkan hasilnya ada 7/8. Nah, 7/8 kita tinggal masukkan ke dalam sini. Dengan FY yang sudah ada juga kita masukkan. Sehingga didapatkan bahwasannya marginal Y, jika diketahui event Y lebih besar 0,5 adalah 24/7Y kuadrat, untuk Y-nya 0,5 sampai 1. Batasnya tadi ya, 0,5 sampai 1. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat expected value-nya. Yaitu dengan mengalihkan si Y dengan si fungsi F yang tadi, fungsi F kondisional tadi. Kemudian kita integralkan dengan batas-batas yang 0,5 sampai 1 tadi. Sehingga didapatkan bahwa hasilnya adalah 45/56. Yang menariknya di sini adalah Y lebih besar dari 0,5 dan X kurang dari 0,5. Ketika kita jumlahkan, hasilnya adalah 1. Dan itu menyatakan seluruh kemungkinan di seluruh area. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Syarif. Kita mempunyai sebuah sampel sebanyak 4 dengan Blin estimator. Ditanya berapakah banyaknya rata-rata observasinya. Karena kita tahu bahwa error adalah E sama dengan X minus X bar, maka rata-rata errornya menjadi E kuadrat sama dengan 1/n X minus X bar kuadrat tambah X minus X bar 2 kuadrat, dan seterusnya sampai dengan X minus X bar 4 dikuadratkan. Jadi, E kuadrat sama dengan 1/4 X minus X 1 kuadrat, X minus X bar 2 kuadrat, X minus X 3 bar kuadrat, ditambah X minus X 4 bar kuadrat. Oke. Jadi, di sini contoh paper mengenai FIR atau Finite Impulse Response Channel, di mana channel ini itu cukup umum digunakan dalam komunikasi wireless. Nah, dalam hal ini Finite Impulse Response-nya itu bersifat single input, multiple output atau SIMO. Papernya itu mengajukan suatu algoritma menggunakan variational bias, di mana variational bias ini akan menerapkan blind estimation dalam memprediksi output yang dikeluarkan oleh finite impulse response. Nah, kemudian di sini kalau tadi di bagian sebelumnya kan ada MSE. Nah, di sini tuh ada namanya NMSE atau normalized mean square error. Nah, pada grafik ini normalized mean square error-nya itu dibandingkan dengan signal to noise ratio dalam satuan desibel. Yang umum digunakan itu adalah yang lambangnya segitiga atau subspace. Nah, jadi di sumbu Y itu pada normalized mean square itu merupakan persentase dari error-nya itu sendiri. Sementara signal to noise ratio-nya itu adalah output atau yang terjadi dalam channel-nya itu. Nah, jadi bisa dilihat di sini persentase error yang dihasilkan oleh variational bias itu
pada percobaan ini itu lebih rendah dibandingkan yang biasa digunakan atau pada subspace. Nah, sehingga sebenarnya di variational bias ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ketika inputnya itu dalam jumlah yang rendah itu akan sulit untuk diobservasi. Namun pada paper ini itu dibuktikan bahwa penggunaan variational bias atau blend estimation itu dapat mempermudah untuk memprediksi output atau estimasi dari finite impulse response filter atau pada SIMO-FIR channel. Oke, untuk paper yang pertama. Untuk paper yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Syahmi. Untuk paper yang kedua, estimasi parameter OFDM. Estimasi menggunakan sinyal OFDM yang dikumpulkan di lapangan dari sistem yang diterapkan yang memiliki parameter sinyal yang tidak diketahui. Channel tersebut adalah channel garis pandang dengan komponen spekuler yang kuat. Saluran channel propagasi diasumsikan AWGN dengan SNR tinggi. Sinyal bandpass diambil sampelnya jauh di atas tingkat Nyquist menggunakan format 8 bit. Dengan menggunakan penaksir daya sederhana di seluruh frekuensi, sinyal CFO yang kasar diperkirakan dan dihilangkan. Penaksir bandwidth digunakan untuk mengaktifkan penyaringan low pass dari spektrum sinyal yang mengandung gaya. Autokorelasi sampel dilakukan dan puncak cyclic prefix digunakan untuk durasi sinyal OFDM yang efektif. Perkiraan ini digunakan untuk mengkompensasi sinyal sebelum pemrosesan domain frekuensi selanjutnya. Subcarrier dengan kekuatan cukup dianggap sebagai subcarrier bantalan data di mana algoritma sinkronisasi diterapkan. Perkiraan waktu sisa dan kesalahan CFO kemudian dihapus dari catatan dengan melakukan konvensi turun yang sesuai dan operasi sampel ulang. Simbol OFDM yang dikompensasikan kemudian didemodulasi. Dua simbol OFDM yang didemodulasi untuk kasus channel AWGN dan SNR tinggi digambarkan dalam plot yang ditunjukkan pada gambar 1. Untuk channel dispersif, demodulasi simbol OFDM juga akan memerlukan perkiraan respon impulse channel. Pada gambar 2, channel yang diterima selanjutnya dilewatkan melalui saluran yang disintesis yang diturunkan menurut model ITU PET-B. Estimasi digunakan untuk memperkirakan parameter sinyal OFDM dan EM. Untuk memperkirakan amplitudo saluran dan respon fase. Estimasi saluran ini kemudian digunakan untuk memperkirakan channel terbalik. Perkiraan spektrum daya saluran dan fase saluran ditunjukkan pada baris gambar 2. Simpulan akan disampaikan oleh Gilbert. Jadi setelah yang kita ketahui, kita dapat simpulkan bahwa blend estimator atau blend estimation bisa digunakan untuk menentukan nilai expected value tanpa melakukan pengambilan uji sampel atau observasi apapun. Kemudian untuk menentukan mean square error, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut, yaitu E X kurang X blok dikuadratkan. Dengan pendekatan dan penurunan dari rumus mean square error, maka rumus yang digunakan untuk mencari blend estimation yaitu average, yaitu menggunakan rumus average of observation, di mana nilai X blok sama dengan nilai E X. Selanjutnya, atau bisa dibilang kesimpulan terakhir, yaitu untuk implementasinya blend estimation dapat kita lakukan terhadap FIR. Sekian kiranya dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon harap dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami.